Apa itu ransomware? Halo, ketemu gue dengan Fadli. Gue ingin jelasin dikit tentang ransomware itu apa sih, supaya kalian semua punya gambaran. Baru-baru ini, di media digemparkan oleh serangan ransomware yang menyerang Pusat Data Sementara Nasional atau PDSN 2 yang ada di Surabaya. Kemudian, akibat dari serangan tersebut, banyak layanan dari pemerintah itu yang tidak bisa digunakan atau macet. Sehingga ya sangat mengganggu dong, bisa menjadi viral, gitu kan. Nah, yang lebih menarik lagi ternyata setelah diadakan penelitian lebih lanjut, si pengirim ransomware ini meminta uang tebusan sebesar kurang lebih 8 juta USD atau 131 miliar. Nah, menurut statement dari Bapak Hinca Siburian, bahwa serangan ini setelah diidentifikasi itu adalah berbentuk ransomware. Ya. Nah, kita jelaskan lebih dalam, apa sih itu ransomware sebenarnya? Kita bisa mengambil dari kosakatanya ransomware, artinya ransom dan ware. Ransom itu bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan artinya tebusan. Ware ini singkatan dari malware. Nah, ransomware itu sendiri berarti sebuah malware yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem atau mungkin jaringan atau komputer yang sifatnya itu berbahaya, yang digunakan dengan tujuan adalah untuk meminta uang tebusan. Nah, ada beberapa langkah jenis atau mungkin kenapa sesuatu itu bisa disebut ransomware. Pertama adalah dia bisa mendapatkan akses masuk ke dalam komputer tersebut atau sistem tersebut. Ketika dia sudah masuk ke dalam, kemudian dia melakukan aktivasi, yaitu melakukan penyalinan data mungkin, kemudian melakukan pemblokiran data dan mengenkripsinya. Enkripsi ini sendiri artinya mengunci ya, biasanya diubah menjadi bentuk file lain, mungkin bisa jadi bentuk foto atau bisa menjadi bentuk teks dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu dia meminta tebusan atau ransom demand. Ya, tebusan ini gunanya adalah tujuannya dia minta supaya dia bisa memberikan akses. Nah, saya kasih analogi seperti ini. Ada sebuah rumah kosong yang penjaganya mungkin lalai sehingga maling bisa masuk ke dalam. Setelah dia masuk ke dalam dan dia menempatkan mungkin kamera-kamera di dalamnya dan juga memfoto-foto yang ada di dalamnya, dia keluar, kemudian kunci yang ada di seluruh rumah tersebut termasuk jendelanya, dia ganti semua. Apa yang terjadi kalau kunci sudah diganti semua, ya pemilik dari rumah tersebut nggak bisa masuk karena dia punya kuncinya kunci yang lama. Nah, kemudian, apakah tebusan ini bisa menjadi sebuah jawaban atau solusi? Pakar di Inggris menyampaikan bahwa ini bukan merupakan langkah yang tepat. Kenapa? Karena yang pertama bisa jadi setelah kita membayar tebusannya, kemudian kita nggak dikasih kuncinya atau dikasih kunci cuma sebagian, dia masih megang kunci gitu kan. Yang kedua, setelah ditebus atau dibayar, ya, dia mungkin kasih akses, tapi kan dia sudah tahu isi rumah ini seperti apa. Bahkan dia sudah punya kamera CCTV di dalam rumah ini seperti apa. Sehingga ya di dalam sistem komputer tersebut dia sudah tahu. Bahkan sudah disalin mungkin gitu kan. Walaupun mungkin dari statement dari bapak-bapak kita itu menyebutkan data aman ya. Mudah-mudahan itu sesuai dan data kita semua masih aman di sini. Nah, ransomware ini juga dibagi menjadi kedua kategori ya oleh Kaspersky, sebuah perusahaan antivirus terkenal di internasional, yaitu ada local ransomware, kemudian ada crypto ransomware. Local ransomware ini dia menginjeksi secara keseluruhan PC atau sistem tersebut. Kemudian kalau crypto ransomware itu dia hanya mengenkripsi beberapa file yang ada di dalamnya. Kira-kira solusi apa atau langkah-langkah apa yang bisa kita ambil supaya kita aman? Ya, ada beberapa langkah sederhana yang mungkin bisa menjadi langkah awal. Pertama adalah kita jangan asal klik-klik sembarangan, ya. Foto, email, link-link dan lain sebagainya. Kalau kita tidak kenal, mendingan dihapus saja. Ya, apalagi dikirim oleh pengirim-pengirim yang tidak dikenal. Ya, mendingan dihapus saja. Gitu kan, tidak terlalu penting ini gitu kan. Kemudian yang kedua, kita harus sering-sering mengupdate antivirus kita dan mengaktifkannya. Dan kalau bisa ya kita menggunakan antivirus yang berbayar, gitu kan. Kemudian yang ketiga juga,
sebaik apapun sistem dibuat, ini manusia di belakangnya atau yang menjaganya itu juga harus teliti. Jangan sampai ya tadi yang saya bilang, bisa klik-klik link, klik-klik foto, email, dan lain sebagainya, sehingga itu memberikan akses kepada orang luar untuk bisa masuk ke dalam sistem kita. Kurang lebih demikian, supaya kita tetap sehat, mari kita minum dengan setetes stevia. Karena setetes saja itu manisnya setara dengan 10 gram gula. Zero kalori, zero sugar. Dan ini adalah rasanya itu konsisten menjaga rasa asli minuman atau makanan kita. Setetes stevia.